الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar super. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang karakter dan senyawa nitrogen, di mana nitrogen adalah salah satu unsur yang ada di alam kita berupa gas yang merupakan periode utama dalam periodik, yaitu pada golongan 5A, dan memiliki periode 2 serta dalam fase gas. Selain dalam fase gas, nitrogen juga bisa dalam bentuk fase cair atau bisa dalam bentuk fase padatan. Oke. Nitrogen merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N, yaitu huruf kapital N, dan nomor atom 7. Unsur ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia, yaitu Daniel Rutherford pada tahun 1772. Nama nitrogen diusulkan oleh Jean Anthony Claude Kaftal pada tahun 1790. Ketika ia menemukan bahwa nitrogen hadir dalam asam nitrat dan nitrit. Nama ini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu Pitfov, yang artinya nitre, dan Yevav, yang artinya membentuk. Oke, kita lanjut. Nitrogen adalah anggota paling ringan dari golongan 5A, ya, golongan utama pada unsur periodik pada tabel periodik. Seringkali disebut peniktogen. Banyak senyawa dibentuk oleh unsur ini, seperti amonia, asam nitrat, asam nitrat organik, atau dalam bentuk propelan dan bahan peledak, serta sianida, amonium, dan lainnya. Ikatan rangkap 3 yang ada pada nitrogen sangat kuat dalam nitrogen elementer, yaitu nitrogen diatomik yang berikatan rangkap 3. Ikatan paling kuat kedua dalam molekul diatomik setelah karbon monoksida atau CO, ya, dan mendominasi ikatan nitrogen. Sifat-sifat unsur nitrogen. 1. Nitrogen terdapat sekitar 78,08% dari atmosfer bumi dan tersimpan dalam banyak jaringan hidup. Zat lemas membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amoniak, asam nitrat, dan sianida. Yang keduanya, bahwa nitrogen merupakan non-logam dengan elektronegativitas yaitu 3,0. Mempunyai 5 elektron di kulit terluarnya. Oleh karena itu, trivalen dalam sebagian besar dalam bentuk senyawa. Nitrogen mengembun pada suhu 77 derajat Kelvin pada tekanan atmosfer dan membengkak pada suhu 63 derajat Kelvin. Kegunaan, kita lanjutkan dengan kegunaan unsur nitrogen. Kegunaan unsur nitrogen yang pertama, digunakan sebagai bahan pembeku dalam industri pengolahan makanan, karena nitrogen ini memiliki titik beku yang sangat rendah. Kemudian sebagai pengisi bahan lampu pijar
disebut dengan lampu nitrogen. Kemudian yang ketiga, untuk memproduksi senyawa nitrogen, ya, terutama pembuatan asam amoniak dan pupuk nitrogen, seperti pupuk urea misalnya. Berikutnya, unsur nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman, khususnya batang, cabang, dan daun. Misalnya kita kenal dengan pupuk NPK, ya, di mana nitrogen dan fosfor serta kalium disatukan, ini akan merangsang pertumbuhan tanaman. Lihat di sini unsur nitrogen, N, nitrogen, dengan nomor atom 7 dan nomor masanya 4,01. Kita bulatkan. Dan ini adalah elektron terluarnya. Senyawa nitrogen anorganik. Ya, kita lanjutkan. Salah satu contoh senyawa nitrogen anorganik adalah amoniak atau NH3. Amoniak adalah gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang merangsang, dapat membentuk bila senyawa organik yang mengandung nitrogen menjadi busuk. Misalnya daun busuk, dan mungkin ada dari senyawa-senyawa organik lainnya yang membusuk, itu akan menghasilkan amoniak. Berikutnya, di dalam industri, amoniak dibuat dengan mereaksikan gas nitrogen, yaitu gas N2, dengan gas hidrogen H2. Proses pembuatan amoniak secara industri dipelopori oleh Fritz Haber pada tahun 1908 dengan menggunakan reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi dapat berlangsung dalam dua arah, yaitu bisa ke kanan membentuk produk dan ke kiri kembali kepada reaktan. Peran nitrogen. Nitrogen merupakan zat penting dalam asam amino dan asam nukleik, dan ini menjadikan nitrogen penting bagi semua kehidupan, karena pasti dalam unsur protein dalam makhluk hidup itu pasti ada asam aminonya. Berikutnya, kacang seperti kacang soya harus mendapat nitrogen secara terus dari atmosfer, karena akarnya mempunyai nodul atau bintik-bintik atau ruang udara yang menyimpan mikroba yang melakukan penukaran kepada amonia dalam proses yang disebut dengan pengikatan nitrogen. Pembuatan senyawa nitrogen anorganik. Menurut Rook tahun 1985 dan Kilham tahun 1996, bahwa unsur nitrogen banyak tersimpan pada udara. Senyawa anorganik nitrogen seperti nitrat, nitrit, dan amoniak, dan senyawa organik, protein, urin, dan asam urin. Oke. Yang pertama, amoniak atau NH3. Amonia merupakan bahan kimia industri yang sangat penting. Amonia dibuat menurut proses Haber-Bosch dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen pada suhu 400 derajat sampai 500 derajat Celcius dan tekanan tinggi, yaitu sekitar pada 300 atmosfer, dengan katalisator serbuk besi atau Fe. Inilah reaksinya, yaitu di mana N2 atau nitrogen dalam bentuk gas direaksikan dengan hidrogen dalam bentuk gas juga. Ini akan menghasilkan amonia dalam bentuk gas, dan ini sebetulnya reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi yang dapat berlangsung dalam dua arah, di mana ke arah kanan membentuk produk dan ke arah kiri dia akan terurai kembali menjadi reaktan. Di laboratorium, amonia dibuat dengan mereaksikan garam amonium atau NH4Cl dengan basa kuat, yaitu NaOH, di mana dari reaksi amonium
klorida dan natrium hidroksida ini akan menghasilkan natrium klorida atau garam yang kita kenal garam dapur, dan menghasilkan air serta senyawa amonia. Kita lanjutkan. Pembuatan senyawa nitrogen anorganik. Ya. Dalam pembuatan senyawa nitrogen anorganik ini bisa dari dari amonia itu dikatalis oleh platina, ya, dan dioksidasi oleh oksigen, maka akan menghasilkan gas NO dan air, uap air pada suhu yang sangat tinggi, yaitu suhu dari 750 sampai 900 derajat Celcius. Gas NO akan dioksidasi lagi menjadi NO2, di mana NO, nitrogen monoksida dalam bentuk gas, dioksidasi oleh oksigen O2 akan menghasilkan gas NO2. Gas NO2 yang terbentuk kemudian dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan HNO3 dalam bentuk larutan, cairan, dan gas NO. Di laboratorium, asam nitrat diperoleh dengan cara memanaskan campuran KNO3, itu kalium nitrat, dan asam sulfat pekat, yaitu di mana kalium nitrat dalam bentuk padatan itu dipanaskan, yang dicampurkan dengan asam sulfat pekat, kemudian dipanaskan, maka akan menghasilkan KHSO4 dan asam nitrat. Asam nitrat. Asam nitrat merupakan asam kuat yang dapat melarutkan semua logam kecuali emas dan platina. Jadi semua logam, besi, tembaga, yang lainnya, semua logam pokoknya akan larut di dalam asam nitrat ini, kecuali emas dan platina. Emas pun dapat larut dalam campuran asam nitrat ini, yaitu dalam asam nitrat pekat, dengan perbandingan volume 1:3. Dalam bidang industri, asam nitrat diperoleh dengan proses Ostwald, yaitu dengan mengoksidasi amonia NH3, kemudian melarutkan NO2 yang terjadi dalam air. Oke, itu sekilas tentang unsur nitrogen dan senyawanya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan selamat kita bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Semangat dan sukses. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat terus sehingga kita bisa mampu dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.